Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunisa Fitria Ali, NIM 1931040019 dari PJKRA. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu perilaku. Definisi perilaku. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasian, dan atau genetika. Sedangkan perilaku itu sendiri adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak diamati oleh pihak luar. Notat Mojo 2003. Pendapat lain, yakni menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Not Mojo 2003, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu, perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon. Teori Skinner ini disebut teori SOR, atau stimulus organisme respon. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah semua hal yang dilakukan oleh manusia. Beberapa alasan manusia berperilaku berbeda. Yang pertama, manusia berbeda perilaku karena kemampuannya tidak sama. Prinsip ini penting untuk dapat memahami mengapa seseorang berbuat dan berperilaku berbeda dengan lainnya. Perbedaan kemampuan ini ada yang beranggapan karena perbedaan menyerap informasi dari suatu gear atau fenomena. Ada pula yang menganggap karena hasil didikan dan pengalaman. Lepas dari perbedaan tersebut, dapat memahami bahwa kemampuan seseorang membedakan kemampuannya. Dengan demikian dapat diartikan seseorang berperilaku yang berbeda dengan mengerjakan suatu pekerjaan yang sama. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ahli ilmu perilaku berpendapat bahwa manusia itu berperilakunya karena didorong oleh serangkaian kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah beberapa diri seseorang, internal state, yang menyebabkan seseorang itu bertindak untuk mencapainya dalam bentuk objek atau hasil. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa, membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh perilaku masing-masing. Dalam banyak hal, orang dihadapkan pada sejumlah kebutuhan yang potensial harus dipenuhi lewat perilaku yang dipilihnya. Cara untuk menjelaskan bagaimana seseorang membuat pilihan di antara sejumlah besar rangkaian pilihan perilaku yang terbuka baginya adalah menggunakan penjelasan teori expectation. Teori ini berdasarkan atas proporsi yang sederhana, yaitu bahwa seseorang memilih berperilaku sedemikian karena yaitu dapat mengarahkan untuk mendapatkan upah atau hadiah dan dikenal oleh atasan yang menarik baginya karena sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungan dengan pengalaman masa lalu dengan kebutuhannya. Model expectation seperti halnya banyak lampiran yang dipergunakan untuk memahami perilaku, menduga bahwa orang berperilaku itu menurut memahami perilaku, menduga bahwa orang berperilaku itu persepsinya terhadap dunia yang dihadapi. Memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif, di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Proses yang aktif itu melibatkan seseorang individu mengakui apa yang dilihat dengan pengalaman masa lalu dan mengevaluasi apa yang dialami itu dalam kaitannya dengan kebutuhan dan nilai-nilai lainnya. Lingkungan alam lebih banyak
memberikan kepada manusia sebagai objek dan peristiwa dibandingkan dengan kemampuan manusia itu sendiri untuk memahami objek dan peristiwa tersebut. Yang kelima, seseorang mempunyai reaksi senang dan tidak senang. Orang jarang bertindak netral dengan suatu hal yang diketahui, dan untuk mengevaluasi sesuatu yang dalam dengan cara senang atau tidak senang. Perasaan senang dapat tidak senang ini akan menjadikan seseorang untuk berbuat yang berbeda dengan orang lain dalam menanggapi suatu hal. Orang merasa puas atau tidak puas, kepuasan atau tidak, ini berhubungan dengan perbedaan antara harapan dan kenyataan dengan membandingkan apa yang diperoleh dalam situasi tertentu dengan apa yang diterima oleh orang lain dalam situasi yang sama. Tepatnya, proses perbandingan tersebut bisa dikatakan orang tersebut telah salah persepsi. Ada beberapa jenis perilaku yang dilihat dari jenisnya. Yang pertama, tampak atau tidak tampak, alami atau operan, sederhana atau kompleks, sengaja atau tidak sengaja. Dilihat dari penyebabnya, perilaku dibedakan. Adanya rangsangan dari dalam, adanya rangsangan dari luar. Perilaku seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor. Ada kalanya perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya, ada pula kebutuhannya, dan ada juga dipengaruhi oleh pengharapan dan lingkungannya. Lembaga pendidikan bisa mempengaruhi perilaku seseorang dengan merubah satu atau beberapa faktor penentu dari perilaku individu. Kesemuanya terbuka untuk dipengaruhi. Kebutuhan dan kemampuan tertentu umumnya sulit dipengaruhi karena mereka sering dibatasi oleh sifat psikologis dari seseorang, latar belakang, dan pengalamannya. Ada beberapa faktor lainnya penentu perilaku, yaitu sifat adalah sistem saraf jiwa neuropsiksi yang umumnya dan terarah pada individu sehingga memiliki kemampuan yang memulai dan mengarahkan bentuk-bentuk yang konsisten dari perilaku ekspresi yang tersusun dari sejumlah kebiasaan, sikap, kecenderungan berperilaku yang selalu dikaitkan dengan suatu objek, minat, kecenderungan individu untuk memilih suatu kegiatan tertentu di antara sejumlah kegiatan yang ada. Pengaruh langsung dari lingkungan tempat latihan atau memberi pengaruh dalam perubahan perilaku seseorang. Perilaku manusia tidak dapat lepas dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungan di mana individu itu berada. Dalam hal ini ada beberapa teori tentang perilaku. Yang pertama, teori insting. Teori ini dikemukakan oleh Max Dougall bahwa perilaku itu disebabkan oleh insting. Insting merupakan perilaku yang pentaku yang bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Yang kedua, teori dorongan, drive theory. Teori ini berpandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan atau drive tertentu dan ada kaitannya dengan kebutuhan organisme yang mendorong berperilaku. Yang ketiga, teori insentif theory. Teori ini berpendapat bahwa perilaku organisme itu disebabkan karena adanya insentif yang mendorong organisme berbuat atau berperilaku. Yang selanjutnya, teori atribus. Teori ini ingin menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya perilaku disebabkan oleh faktor internal, faktor eksternal, atau kedua faktor tersebut. Yang selanjutnya, teori kognitif. Teori ini berpandangan bahwa seseorang harus memilih perilaku mana yang mesti dilakukan. Dengan kemampuan berpikir, seseorang akan dapat melihat apa yang perlu terjadi sebagai bahan pertimbangannya dalam berperilaku. Di samping itu, dalam bab ini juga ditunjukkan contoh cara mengelola perilaku atlet dengan menggunakan disiplin positif, tidak hanya untuk memperbaiki perilaku tetapi juga untuk
membantu atlet belajar keterampilan hidup yang penting. Melalui disiplin positif, atlet akan bermain lebih baik karena akan memilih perilaku yang lebih produktif, lebih termotivasi, dan menikmati berolahraga di bawah kepemimpinan pelatih. Pelatih akan menentukan kepuasan kerja jauh lebih besar dalam proses pembinaan selama bertahun-tahun. Disiplin adalah istilah negatif bagi kebanyakan dari seseorang, namun akar kata disiplin adalah alat yang menciptakan bayangan yang lebih positif. Seorang atlet adalah seseorang yang mengikuti ajaran pelatih. Sebagai pelatih adalah mentor, dan atlet adalah murid. Disiplin dimulai dengan instruksi, tidak hanya untuk mengembangkan keterampilan olahraga, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan hidup. Instruksi diikuti dengan pelatihan yang menyediakan kesempatan untuk berlatih keterampilan. Ketika atlet terlatih, pelatih membantu atlet dengan memperbaiki kesalahan yang ada pada diri atlet. Berkaitan dengan keterampilan olahraga, bila menggunakan pendekatan disiplin positif, pelatih harus membedakan antara dua jenis kesalahan atau misbehaviors. Kuncinya adalah mengetahui ketika atlet Anda membutuhkan pengajaran dan ketika membutuhkan koreksi. Disiplin positif adalah sikap terhadap pembinaan atlet yang konstruktif, bukan destruktif. Oke, baik. Itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.